Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan rahmatnya dan ridhanya kepada kita semua, terutama nikmat sehat dan afiat, nikmat waktu dan kesempatan, sehingga di pagi hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa membukakan pintu-pintu keberkahannya, Allah Ta'ala memberikan ampunannya, dan diterima amal kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, pada pagi hari ini kita melanjutkan bahasan kajian dari 40 karakteristik golongan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk pada bentuk-bentuk rukhsah di dalam Islam. Jadi apa saja bentuk kemudahan-kemudahan, rukhsah-rukhsah yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena diterangkan dalam satu hadis sahih, baginda Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu an tuqbala rukhasuhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala begitu cinta ketika diterima rukhsah-rukhsahnya. Ya, jadi ketika ada rukhsah yang Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang menerima rukhsahnya, sebagaimana Allah mencintai orang-orang yang menjalankan perintahnya. Jadi ketika orang menjalankan perintah Allah Ta'ala dicintai, maka yang menerima rukhsah dari Allah Ta'ala pun juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang pertama firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah. Ya, silakan kita buka Al-Quran, suratnya Al-Ma'idah pada ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma
ayyuhalladzina amanu. Contoh misalnya ketika Allah Ta'ala perintahkan tentang puasa, Allah Ta'ala awali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disuruh dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ketika Allah Ta'ala perintahkan agar kita senantiasa memohon ampunan, bertaubat kepada Allah, taubat yang nasuha, Allah Ta'ala firmankan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ketika Allah Ta'ala perintahkan agar kita menjaga diri kita, keluarga kita dari kemurkaan dan siksaannya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala suruh dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi setiap ada perintah dalam Al-Quran atau larangan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyerunya dengan kalimat yang terbaik ya ayyuhalladzina amanu, ay orang-orang yang beriman. Idza kuntum ila sholati, apabila engkau hendak menunaikan salat, firman Allah, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Ini berarti rukun di dalam berwudu, rukun di dalam bertoharah. Faghsilu wujuhakum, membasuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah tanganmu sampai ke pada sikumu. Al-marafiq itu artinya siku, dan lebih afdal melewati siku, melebihi daripada siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Ya, berarti mengusap kepala itu adalah merupakan rukun di dalam apa? Berwudu. Boleh mengusap keseluruhannya, boleh mengusap sebagiannya. Di situ ada perbedaan para ulama mazhab fikih. Ya. Imam Hambali mengatakan sunnahnya adalah diusap keseluruhannya, tapi Imam Syafi'i membolehkan sunnahnya adalah boleh sebagian dari kepala saja. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki, ilal ka'bain. Ya. Dan lebih afdal adalah melewati daripada mata kaki. Dan yang lebih diperhatikan lagi kata para ulama, terutama pada bagian tumit. Seringkali tumit bagian belakang itu adalah seringkali kalau tidak dibasuh dengan diperhatikan cara membasuhnya, terkadang sering terlewat. Betul ya Bapak Ibu ya? Terutama tumit bagian belakang. Sampai Rasul mengingatkan wailul lil aqabi minan nar, siksaan dari Allah bagi orang-orang yang tidak membasuh pada bagian tumitnya. Walaupun orang berwudu, terkadang bagian tumitnya masih kering karena tidak digosok, karena tidak ditadlik. Maka sunnahnya dari Rasulullah SAW ketika membasuh kaki itu adalah disunnahkan untuk digosok, namanya tadlik, supaya basuhannya lebih apa? Lebih sempurna. Wa in kuntum junuban fatahharu, dan apabila kalian dalam keadaan junub, maka hendaklah kalian bersuci. Ya, bersuci dari janabah disebut dengan bersuci dari hadas besar. Kalau bersuci dengan berwudu disebut bersuci dari hadas kecil. Ya, maka dalam fikih itu ada dua. Ada namanya hadasul asghar, hadas kecil, yaitu adalah dengan cara berwudu. Ada yang kedua namanya al-hadas al-akbar, ya, hadas besar. Ini tidak bisa kecuali harus dengan mandi janabah. Wa in kuntum junuban fatahharu, firman Allah. Wa in kuntum marda aw ala safarin, apabila kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalian kembali dari tempat buang air atau dari kampus, ya, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapatkan air, maka ada
berjanabah itu dengan menggunakan debu yang suci. Fatayammamu sha'idan thayyiban, bertayamumlah dengan tanah yang suci, dengan debu yang suci. Dan ini rukhsah Allah Ta'ala berikan, Pak. Dan tayamum ini kata Rasulullah SAW, syariat yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada umat yang lainnya. Jadi umat terdahulu itu Pak tidak mengenal namanya tayamum. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW tidak mengenal namanya tayamum. Syariat tayamum ini hanya Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sebagai apa? Rukhsatun minallahi ta'ala, rukhsah dari Allah Ta'ala. Rukhsah itu kan diberikan sebagai bentuk apa? Kasih sayang Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut dengan rukhsah. Ya, boleh diartikan rukhsah itu keringanan, boleh diartikan kompensasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut dalam fikih namanya apa? Rukhsah. Kemudian tujuannya Allah Ta'ala sebutkan, ma yuridullahu liyaj'alakum min harajin. Allah Ta'ala tidak inginkan bagi kalian kesulitan. Jadi kalau orang tidak bisa berwudu dengan air, maka dia bisa menggantinya dengan apa? Dengan bertayamum, supaya tidak mendapatkan kesulitan. Ma yuridullahu liyaj'alakum min haraj. Ya, berarti Islam itu adalah salah satu cirinya adalah memberikan kemudahan dan tidak memberikan apa? Kesulitan. Sehingga tidak ada di dalam Islam ini satu perbuatan yang ketika orang mengalami kesulitan tidak diberikan solusi oleh Rasulullah SAW. Pasti ada jalan keluarnya, Pak. Ya. Dan ini memang karakter daripada syariat Rasulullah. Walakin yuridu liyutahhirakum. Allah Ta'ala ingin menyucikan kalian semua, wa liyutimma ni'matahu 'alaikum, dan menyempurnakan nikmat untuk kalian semua, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang mulia ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita bisa memberikan satu pemahaman bahwasannya rukhsah itu adalah nikmat yang harus disyukuri. Kalau kita diberikan rukhsah, kalau ada keadaan yang kita dibolehkan untuk menerima rukhsah, maka mengambil rukhsah itu tanda bersyukur kepada Allah. Jadi bersyukur itu bukan hanya pada masalah materi saja, Pak. Ya, bersyukur tidak hanya pada hal kaitannya dengan rezeki. Dalam hal beragama saja harus kita memiliki rasa syukur kepada Allah. Termasuk adalah syariat yang disebut tadi dengan syariat tayamum. Ketika orang tidak bisa menggunakan air karena ada alasan tertentu, maka dia bisa ganti dengan apa? Bertayamum. Dan tayamum itu nikmat dari Allah yang harus disyukuri. Ya. Kemudian ada hadis dari Rasulullah SAW an Imran ibn Husain, diceritakan dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kunna fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika kami dalam perjalanan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa shalla bin nas, maka beliau salat bersama para sahabat. Falamma infatala min salatihi, ketika beliau selesai dari salatnya, jadi setelah Rasulullah SAW selesai dari salat beliau, idh huwa birajulin mu'tazilin, ya, dia mendapatkan seorang laki-laki yang memisahkan diri. Mu'tazil, ya, mu'tazil itu artinya memisahkan diri, ya. Kalau di dalam akidah itu ada namanya kelompok Mu'tazilah, ya. Karena kelompok ini dulu memisahkan diri dari Wasil bin Atha, seorang generasi salafus saleh. Maka kelompok ini disebut dengan Mu'tazilah, ya. Mu'tazil itu sebenarnya memisahkan diri. Jadi ada seorang laki-laki tiba-tiba memisahkan diri dari rombongan, Pak. Idh huwa birajulin mu'tazil lam yusalli ma'al qaum, dan tidak ikut serta salat bersama orang-orang, Pak. Jadi di saat orang sedang salat dan Rasulullah sudah selesai salat, tiba-tiba ada laki-laki yang tidak ikut serta salat, ya. Qala, lalu Rasul bertanya, ma mana'aka ya fulan an tusalliya ma'al qaumi, apa yang menghalangimu wahai si fulan untuk tidak salat bersama kami, ya. Qala, lalu laki-laki itu berkata,
dan itu sudah mencukupkan untuk dirimu wahai si fulan. Di sini kita ambil satu pemahaman fikih. Tayamum itu berarti bisa menggantikan dua hadas. Pertama menggantikan hadas kecil dan juga bisa menghilangkan hadas apa? Besar. Berbeda dengan berwudu. Kalau berwudu hanya menghilangkan hadas kecil. Kalau mandi janabah menghilangkan hadas besar. Tapi kalau tayamum bisa menggantikan kedua-duanya. Dan ini masya Allah rukhsah yang Allah telah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mengatakan syariat tayamum ini syariat yang hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW. Baik, apa saja bentuk rukhsah-rukhsah yang disebutkan di dalam hadis-hadis sahih oleh Nabi SAW? Bentuk rukhsah yang pertama adalah seseorang boleh sholat sambil dalam keadaan duduk apabila dia tidak mampu untuk berdiri dalam sholatnya. Ini terutama pada sholat fardu. Kami ulangi sekali lagi. Rukhsah yang pertama adalah seseorang boleh melaksanakan sholat dalam keadaan duduk ketika dia tidak mampu lakukan dalam keadaan apa? Berdiri pada sholat fardu. Jadi kalau sholat fardu itu perintahnya dari Rasulullah SAW, yang mampu berdiri harus berdiri. Tidak boleh orang yang mampu berdiri untuk dia duduk dalam keadaan sholat fardu. Ya. Bahkan kalau kita baca di dalam bab fikih, salah satu rukun dalam sholat itu adalah al-qiyam liman istata' atau al-muqtadir, wajib berdiri bagi orang yang dalam kondisi apa? Mampu. Itu kalau pada sholat yang wajib. Jadi yang mampu berdiri mesti lakukan sholat itu dalam keadaan apa? Berdiri. Tapi kalau pada sholat sunnah yang mampu berdiri boleh sholatnya dalam keadaan duduk. Gak ada masalah kalau sholat sunnah. Nah, cuma karena dia memang mengambil sesuatu yang lebih mudah, maka kebaikan pahalanya pun juga berbeda, Pak. Kan ada hadisnya itu ya Pak ya. Kalau ada orang yang sholat sunnah dalam keadaan dia duduk padahal dia mampu berdiri, sabda baginda Rasul, pahalanya separuh pahala orang yang berdiri. Jadi pahalanya 50%. Kenapa? Karena dia mampu berdiri sholat sunnahnya, tetapi dia lakukan dalam apa? Duduk. Tapi boleh nggak demikian? Boleh, karena ini sholat sunnah bukan sholat wajib. Tapi kalau pada ibadah yang fardu, ibadah yang wajib, yang mampu berdiri wajib melaksanakan sholat itu dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu, baru dia lakukan dalam keadaan apa? Duduk. Mengambil rukhsah karena dia tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, dia boleh lakukan dalam keadaan duduk. Ini rukhsah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ini disebutkan dalam sebuah hadis oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, "Sholli qa'iman," kata Nabi, salatlah dalam keadaan apa? Berdiri. Ini tadi pada salat apa? Salat fardu. Ya, "Sholli qa'iman," salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati, kalau tidak mampu engkau berdiri karena mungkin sakit atau ada udzur pada seseorang, fa illam tastati fa qa'idan, maka salatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati, kalau tidak mampu juga dalam keadaan duduk, fa ala jambin, maka salatlah dalam posisi berbaring, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu dalam keadaan duduk, kalau tidak mampu dia dalam keadaan apa? Berbaring. Dan ini masya Allah rukhsah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan ini kalau orang mengalami satu rukhsah atau satu keadaan yang dia mengharuskan mengambil rukhsah, maka ambillah rukhsah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Tidak memaksakan diri, Pak. Ya, karena ini yang namanya kemudahan yang Allah Ta'ala kasih. Ya, yang nggak boleh itu orang dalam kondisi tidak ada alasan, tidak ada kepentingan, tidak ada udzur, kemudian mengambil rukhsah, itu tidak boleh. Tapi
sebabnya Allah Ta'ala cinta sebenarnya Pak, adalah karena hamba itu masih mau menjalankan ibadah itu, ya, dalam kondisi dia sakit, dalam kondisi dia ada udzur, tapi dia masih mau lakukan walaupun dalam keadaan apa? Duduk. Ya Pak ya. Karena jadi problem itu Pak, orang kalau tidak mau jalankan ibadah, ya. Tapi Allah Ta'ala menghargai seseorang yang dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan punya udzur, tapi masih mau menjalankan ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan. Walaupun mungkin dia tidak bisa lakukan dalam keadaan berdiri, dia lakukan dalam keadaan apa Pak? Duduk. Dan ini salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, namanya syakurun. Allah Ta'ala maha berterima kasih. Biasanya berterima kasih siapa Pak? Biasanya siapa yang berterima kasih Pak? Ya biasa kita yang sebagai hamba itu mesti berterima kasih Pak. Tapi ada nama Allah Ta'ala Asmaul Husna itu Syakurun, ya. Allah Ta'ala maha berterima kasih. Kan syakur itu dari kata syukron Pak. Syukron apa ya? Syukron terima kasih. Kalau syakur berarti yang maha berterima kasih. Kapan Allah Ta'ala berterima kasih kepada hambanya? Kata para ulama, pertama ketika hamba itu mau menjalankan perintah Allah Ta'ala, menjalankan sunnah Rasulullah, Allah Ta'ala begitu mensyukuri perbuatan hambanya. Syakur. Kapan Allah Ta'ala syakur? Kata para ulama, kalau seseorang peduli kepada saudaranya, menolong saudaranya, Allah Ta'ala berterima kasih Pak. Ya. Oleh karena ada cerita disebutkan dalam hadis suami dan Nabi SAW, ada laki-laki dalam satu perjalanan kehausan Pak. Ya. Satu riwayat mengatakan dia perempuan, ya, ada mengatakan laki-laki, ada mengatakan perempuan. Di tengah perjalanan kehausan yang luar biasa, kemudian dia cari tempat sumber mata air, dia dapati sumur, ya. Lalu kemudian dia turun ke bawah sumur, kemudian dia mengambil air. Begitu naik ke atas sumur, dia menemukan ada seekor binatang yang kehausan. Maka laki-laki ini turun ke bawah sumur lagi, mengisi sepatunya dengan air, kemudian dia naik dan memberikan minum kepada hewan tadi. Perbuatannya ini, kata Rasulullah, syakarallahu lahu, Allah berterima kasih kepada hamba ini. Dari situ ada nama Allah Ta'ala yaitu apa? Syakur. Jadi siapa saja yang berbuat baik kepada makhluk Allah, itu Allah Ta'ala berterima kasih, karena Allah Ta'ala memiliki sifat namanya syakur. Dan Allah Ta'ala tidak hanya memberikan kebaikan, ya, tidak hanya Allah Ta'ala berterima kasih, wa ghafarallahu lahu, Allah Ta'ala ampuni dosa daripada hamba tadi. Perbuatannya Allah Ta'ala mensyukurinya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi nama Allah Ta'ala apa? Syakur, ya. Jadi salah satu sebabnya Pak, kenapa Allah Ta'ala mencintai orang yang, atau mensyukuri orang yang sholat dalam keadaan duduk, karena Allah Ta'ala menghargai, walaupun dia dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan udzur, masih mau menjalankan apa Pak? Sholat. Karena kan nasihat yang paling terbaik dari Nabi itu Pak, jangan tinggalkan sholat. As-sholat, 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 ya. Bahkan di dalam syariat saja Pak, dalam syariat Islam ini Pak, tidak ada alasan orang meninggalkan sholat. Hujan, panas, bahkan dalam kondisi berperang saja ada tata cara sholatnya Pak. Ada nggak tata cara sholat dalam keadaan berperang Pak? Ada nggak Pak? Ada Pak. Ya. Ketika musuh ada di hadapan kita itu ada tata caranya Pak. Diajarkan tata cara sholat dalam keadaan berperang Pak. Bahkan dalam kondisi peperangan sudah sangat berkecamuk, itu dicontohkan tata cara sholatnya oleh Nabi SAW. Artinya apa Pak? Dalam kondisi perang saja jangan tinggalkan sholat, apalagi dalam kondisi aman. Ya. Yang problemnya lagi Pak, orang dalam kondisi aman, sehat, lapang, gak ada sakit, malah melalaikan sholat. Nauzubillah. Ya. Dalam kondisi apa namanya? Dalam kondisi keadaan berperang saja gak boleh tinggalin sholat. Ya, tidak ada alasan, ya. Bahkan Rasulullah berwasiat sebelum wafat, as-salatu, as-salatu, as-salat, jagalah salatku, jagalah salatku, dan jagalah salat. Itu pesannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rusuh yang pertama, yaitu salat dalam keadaan duduk bagi orang yang tidak mampu lakukan dalam keadaan apa Pak? Berdiri. Tadi hadisnya dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu.
Kemudian yang kedua, boleh tidak menghadap kiblat ketika dalam kondisi peperangan atau dalam kondisi yaitu di atas kendaraan. Kita kalau di kendaraan Pak, mungkin agak sulit untuk sholat menghadap ke arah kiblat. Betul ya Pak ya? Apalagi penerbangannya kalau ke arahnya ke sebelah timur Pak. Ya, arah kiblat kalau kita di Indonesia ini arahnya mana Pak? Barat. Sedangkan kalau orang ke arah sebelah timur sana berarti posisinya apa Pak? Membelakangi kiblat. Maka dalam kondisi seperti ini kiblat itu adalah gugur kewajibannya untuk kita menghadap kepada kiblat. Ya. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 239, fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Jika kamu dalam keadaan takut, dalam keadaan berperang itu, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Jadi orang kalau dalam kondisi berperang atau dalam keadaan di atas kendaraan, maka menghadap kiblat itu tidak menjadi satu keharusan. Tapi kalau dalam kondisi normal, dalam kondisi tidak ada peperangan dan seterusnya, maka menghadap kiblat menjadi rukun di dalam apa? Sholat. Kalau orang sholatnya tidak menghadap kiblat, maka sholatnya batal dan wajib diulangi kalau dalam kondisi tidak darurat. Ya Pak ya. Jadi kalau dalam kondisi normal, dalam kondisi tidak ada darurat, tidak ada alasan, maka tidak boleh orang tidak menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat berarti sholatnya menjadi tidak sah dan wajib diulangi Pak. Bisa terjadi nggak Pak? Bisa. Contoh sederhana begini Pak. Ada orang mungkin tiba di satu tujuan, satu tempat, kemudian dia sholat di satu tempat dan dia tidak tahu arah kiblat. Ya, mungkin dia anggap kiblat menghadap ke sana Pak. Begitu selesai sholat ternyata ditegur oleh penduduk setempat, wahai si fulan, sholatnya salah arahnya. Ya baik, ternyata arahnya bukan mengarah Pak kiblat. Kan terkadang kita kalau sampai di satu tujuan itu, ya, kalau sekarang kan ada alat yang canggih misalnya Pak, tapi mungkin dulu mungkin kita nggak ada alatnya Pak, atau mungkin kita nggak punya alatnya. Sedangkan kita sholatnya mungkin menggunakan istihad kita Pak. Oh, istihad saya kayaknya arahnya ke arah sini nih, arah kiblat arah sini Pak. Ternyata habis sholat ada yang menegur kita, ternyata arahnya salah. Maka kalau dia masih dalam waktu sholat, kata para ulama, sholatnya wajib diulangi. Tapi kalau sudah selesai atau habis waktu sholatnya, para ulama mengatakan la yajibu alaihi li'adah. Sebagian ulama madhab mengatakan tidak perlu diulangi, sudah dianggap sudah sah. Tapi kalau sudah masih dalam keadaan waktu sholat itu, maka wajib diulangi Pak. Karena kenapa? Rukun dalam sholat itu adalah salah satunya istiqbalul kiblat, itu mengarah kemana Pak? Kiblat. Dan dulu Bapak Ibu, kiblat sholat itu pertama kali bukan ke Masjidil Haram Pak. Jadi kiblat pertama kali dulu itu menuju Masjidil Aqsa. Ya, jadi Nabi pertama kali sholat dulu itu sholatnya mengarah ke Masjidil Aqsa. Maka kemudian Allah Ta'ala perintahkan ketika beliau setelah berhijrah di kota Madinah, turun ayat Al-Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Karena sempat menjadi pembicaraan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan orang-orang yang dengki sebenarnya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kaum muslimin sholat mengarah ke Masjidil Aqsa, orang-orang Yahudi mencibiri Nabi SAW. Cibiri itu apa? Mencibiri itu apa? Mencibiri itu Pak? Ya, mencibiri itu Pak, meledek Nabi atau mengolok-olok Nabi SAW. Apa kata mereka? Lihat Muhammad dan sahabatnya sholat mengarah kiblat kami, ya, mengarah ke Masjidil Aqsa, ya, karena Masjidil Aqsa ini membangunnya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kalimat ini tidak disukai oleh Nabi SAW Pak. Maka Nabi SAW berdoa sekian bulan memohon kepada Allah Ta'ala, menengadahkan tangan beliau memohon kepada Allah supaya dipindahkan arah kiblat Pak. Maka turun ayat Al-Quran ketika beliau ada di Madinah, fawalli wajhaka syatral masjid
tidak jauh dari Masjid Kuba, ya, ada masjid namanya Qiblatain. Dan ini sebenarnya riwayat yang sahih itu mengatakan ketika turun ayat ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada sahabat yang memberitahukan kepada penduduk kampung tersebut, Pak, dan sedang mereka dalam keadaan sholat. Maka begitu dikabarkan turunnya ayat ini, mereka membalikkan badan mereka 180 derajat, ya. Maka lokasi itu sekarang dikenal dengan Masjid Qiblataini, ya, masjid apa? Dua kiblat. Karena kenapa? Ketika turun ayat itu, para sahabat yang sholat di situ adalah sholatnya mengarah ke dua kiblat. Dua rakaat pertama mengarah ke Masjidil Aqsa dan dua rakaat berikutnya mengarah ke Masjidil Haram. Makanya tempatnya disebut dengan apa, Pak? Qiblataini. Apa Qiblataini? Dua kiblat. Dulu nggak ada masjid di situ, Pak. Ya, jadi perlu dipahami di Madinah itu, Pak, yang memang ada benar masjid itu adalah diantaranya Masjid Kuba. Kalau Masjid Kuba memang dibangun, ya, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu masih pertama kali. Kemudian Masjid An-Nabawi. Kalau penamaan Masjid Jumat itu dari dulu bukan ada Masjid Jumat, tidak, Pak. Ya, jadi disebut Masjid Jumat ketika Rasul berada di lokasi itu turun ayat tentang sholat Jumat dan melakukan sholat Jumat di situ, Pak. Belum ada masjid, masjid dibangun belakangan, Pak. Ya, maka disebut masjidnya dengan Masjid apa? Jumat. Ada lagi masjid namanya Masjid Khandaq. Di zaman Nabi nggak ada Masjid Khandaq, Pak. Nah, cuma karena ada peperangan perang Khandaq, beliau menggali parit pada masa itu, maka dibuatlah masjid sebagai tempat bersejarah, mengingatkan lokasi itu tempat bersejarah, disebut masjidnya namanya Masjid Khandaq. Nah, makanya di Madinah itu nama-nama masjid itu adalah terkadang terhubung dengan peristiwa, Pak. Bukan berada dari zaman Nabi, ya, Pak, ya. Ya, contoh seperti ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Umar, ada Masjid Ali bin Abi Thalib. Itu bukan berarti masjid itu udah ada di zaman Nabi, ya, Pak. Kalau ada di zaman Nabi berarti banyak banget masjid di zaman Nabi. Nah, itu disebut dengan Masjid Abu Bakar karena di situ adalah tempat dulu Abu Bakar tinggal. Ya, disebut Masjid Ali karena tempat tinggalnya Ali bin Abi Thalib. Untuk mengenang sahabat itu dibuatlah masjid kecil sekarang sebagai tempat untuk mengenang. Tempat itu dulu memiliki nilai apa? Sejarah. Termasuk ada di Madinah itu namanya Ghamamah, Masjid Ghamamah. Dulu zaman Nabi nggak ada masjidnya, Pak. Tapi karena Rasul dulu pernah sholat Idul Fitri pertama kali di tanah lapang itu, maka sholat itu disebut atau kemudian disebut dengan Ghamamah. Ada riwayat mengatakan Nabi SAW pernah melaksanakan sholat istisqa. Ya, istisqa itu sholat minta apa? Minta hujan. Ketika beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, tiba-tiba ya muncul awan gelap, Pak. Awan gelap itu disebut dengan Ghamamah, Pak. Maka turun hujan setelah sholat istisqa. Maka sholat itu atau tempat itu kemudian disebut dengan Masjid Ghamamah yang ada di Madinah itu, Pak. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau nanti datang ke Madinah, penamaan masjid itu bukan karena ada masjidnya dari zaman Nabi, enggak, ya, Pak, ya. Tapi karena ada satu kejadian, ada satu historis peristiwa, maka untuk mengenang peristiwa itu dibuatlah masjid sesuai peristiwa yang terjadi. Masjid Jumat, Masjid Khandaq, Masjid apa tadi? Qiblatain, ya. Kemudian Masjid Ghamamah namanya, Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Utsman, Masjid Ali, Masjid Bilal, ya. Di Madinah itu banyak. Bahkan ada masjid namanya Masjid Imam Bukhari, Pak. Itu tidak jauh dari hotel namanya Abroy atau Al-Haram, paling ujung kiri dari Masjid Nabawi ada masjid kecil namanya Masjid Al-Bukhari. Kenapa disebut Al-Bukhari? Rupanya Imam Bukhari ketika menulis hadis yang dikumpulkan dari Nabi SAW, dia tulis di lokasi tadi, Pak. Makanya dibuatlah masjid namanya Masjid Imam Al-Bukhari. Ada di Madinah itu, Pak. Jadi, tapi apakah masjid itu ada di zaman Nabi? Tidak ada, Pak. Ya. Jadi untuk mengenang peristiwa, untuk mengenang sebuah kejadian, dibuatlah masjid. Tadi namanya masjid apa? Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari ketika menulis Sahih Al-Bukhari,
dia tulis di lokasi itu Pak ketika berada di Madinah, ya. Maka dikenal tempat itu dengan apa? Masjid Imam Al-Bukhari. Baik, kemudian berikutnya yang ketiga, bentuk rukhsah yang ketiga adalah seseorang boleh mengqashar sholat ketika dalam keadaan safar, ya. Jadi mengqashar sholat, menjadikan yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, itu adalah menjadi rukhsah ketika dalam keadaan bersafar, ya. Jadi kalau orang safar itu adalah di antara rukhsahnya boleh dia mengqashar sholatnya. Yang mesti kita kerjakan 4 rakaat, diperintahkan oleh Rasul hanya berapa Pak? 2 rakaat. Dan 2 rakaat ini bentuk daripada rukhsah yang Allah Ta'ala berikan. Allah Ta'ala firmankan di surat An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati. Apabila kalian bepergian di atas muka bumi ini, firman Allah, tidak ada bagi kalian dosa untuk mengqashar sholatmu. Jadi sebab qashar berarti apa Pak? Safar. Orang tidak mungkin mengqashar sholat kecuali dalam keadaan apa? Safar. Jadi yang menyebabkan orang itu boleh mengqashar karena dia apa? Safar, ya. Walaupun ada perbedaan para ulama mazhab berapa jarak safar yang kemudian orang dibolehkan untuk mengqashar sholat. Jumhur ulama mengatakan mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Hambali, kurang lebih bila perjalanan seseorang itu 80 km kurang lebih. Itu jumhur ulama. Tapi kalau Imam Abu Hanifah mengatakan baru dinamakan safar bila perjalanannya 1 hari 1 malam, baru dinamakan jarak safar Pak. Ya, kalau mazhabnya Bapak Imam Abu Hanifah. Tapi lebih banyak orang mengambil mazhab jumhur ulama. Ya, jadi kalau jarak safar sekitar 80 kilo, maka itu disebut dengan jarak safar yang boleh mengqashar sholat. Jadi kalau jaraknya kurang dari 80 kilo, itu tidak ada anjuran mengqashar sholat, ya. Jadi ada batasan yang memang diberikan oleh para ulama sebagai batasan orang umumnya disebut dengan orang yang bepergian safar Pak. Berapa jaraknya tadi Pak? 80 kilo kurang lebih, ya. In khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Jadi ayat ini di surat An-Nisa 101 ini menjadi dalil dibolehkan orang untuk apa? Mengqashar sholat ketika dalam keadaan apa? Safar, ya. Dan qashar ini hanya berlaku pada sholat yang jumlahnya rubaiyah, yang jumlahnya 4 rakaat. Ya, berarti sholat zuhur 2 rakaat, kemudian sholat asar 2 rakaat, maghrib tetap 3, tidak ada qashar pada maghrib. Ya, kalau di qashar maghrib mah jadi 1,5 ya Pak, ya. Nggak bisa. Ya, jadi maghrib tidak berlaku qashar. Kemudian isya dikerjakan 2 rakaat saja. Dan 2 rakaat ini yang Allah Ta'ala berikan sebagai bentuk rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena umumnya orang yang safar itu pasti apa Pak? Ada kesulitannya, ada lelahnya, ada capeknya, ada masyaqqahnya, ya. Ya kita ambil sederhananya Pak. Orang yang bepergian dengan pesawat tetap ada masyaqqahnya Pak. Betul Pak? Betul Pak? Sebenarnya pesawat itu Pak, itu hanya memudahkan dari segi jarak Pak. Tetapi dari masyaqqahnya itu masih ada Pak. Contoh, kita namanya istirahat di pesawat, pasti beda istirahatnya di tempat tidur di rumah Pak. Walaupun nyaman itu pesawat, ya, kita ke Mekah, ke Madinah, umroh, bisa ke luar negeri, tetap tidur di rumah jauh lebih nyaman dibandingkan tidur di pesawat. Betul nggak Bapak Ibu? Makanya kalau turun dari pesawat biasa pegel-pegel badannya Pak. Walaupun dia istirahatnya maksimal di pesawat, pasti badannya jadi pegel-pegel Pak. Orang yang di pesawat makannya tidak lebih nikmat dibandingkan di rumah Pak. Seenak-enaknya makan di pesawat, masih jauh nikmat makan di mana Pak? Di rumah. Ya Pak ya, namanya orang bepergian Pak, ada namanya masyaqqah. Belum lagi orang bepergian itu bawa barang Pak. Betul nggak Pak?
Jadi artinya Pak, walaupun di era modern ini tetap namanya orang safar itu ada kesulitannya, masyarakatnya ada Pak. Tidak ada yang disebut dengan, ada orang berpikir begini Pak, ini pernah kami temukan adalah salah satu pertanyaan dari jamaah. Ustaz, bukannya sekarang kalau udah pakai pesawat itu udah nggak perlu lagi kita menjamak dan mengkosor sholat, ya? Kalau kita gunakan metode begini Pak, nanti akan hilang syariat jamak dan kosor itu Pak. Padahal itu jamak dan kosor tauqifiyah, memang Allah Ta'ala kasih kepada kita sebagai kemudahan Pak. Bukan pada masalah, apalagi orang mengatakan zaman Nabi kalau dari Mekah ke Madinah kan seminggu. Mas sekarang pakai kereta cuma 2 jam misalnya Pak. Apakah kemudian kita jadikan alasan kemudian kita tidak mengambil rukhsah? Tidak Pak. Kalau alasannya karena kemudahan transportasi Pak, nanti banyak syariat yang akan terhapus. Mungkin orang nggak lagi ada jamak sholat, mungkin tidak ada qasar sholat, mungkin tidak ada nanti tayamum. Kalau hanya melihat dari segi kemudahan transportasi Pak. Ya, padahal itu adalah syariat Allah. Kalau syariat Allah Ta'ala itu adalah dijalankan, ya. Kita bersyukur memang kemudahan transportasi, alhamdulillah itu kemudahan dari Allah, ya. Tetapi ibadah yang tauqifiyah itu tidak bisa berubah, Pak. Ya. Nah, oleh karenanya walaupun Bapak Ibu misalnya bepergian safar, mungkin menempuh perjalanan cuma berapa jam dengan pesawat, kalau keluar kota, keluar negeri, tetap kita mengambil rukhsah yang diberikan oleh Allah Ta'ala karena ada syariatnya Pak. Nanti kalau kita berpikir, Ustaz kan ke Malaysia cuma 1,5 jam sampai kita di Malaysia, udah nggak ngambil rukhsahnya. Padahal syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur dikasih memang kemudahan dari segi apa Pak? Transportasinya Pak, yang mestinya menempuh perjalanan sekian lama sekarang bisa ditempuh hanya berapa jam Pak, betul nggak Pak? Tetapi tidak menghilangkan substansi rukhsah itu Pak. Ya Pak ya, maka kalau ada yang nanya ke kami, Ustaz kami ini keluar negeri di bulan Ramadan, lalu mana yang lebih afdal? Kalau ikuti hadis Rasulullah SAW di rukhsahnya Pak, kata beliau, laisa minal birri as-siyamu fis safar, tidak termasuk kebaikan kata Nabi orang yang berpuasa dalam keadaan safar. Berarti Rasul lebih senang Pak kalau beliau safar, itu beliau tidak puasa. Ya. Nah orang kan mungkin berpikir sekarang kan pesawat cuma 2 jam, pesawat 3 jam keluar negeri misalnya, kan ringan gitu Pak ya. Tapi bukan begitu yang dilihat oleh para ulama. Tapi ada satu konsep yang sudah baku dalam syariat ini, namanya ibadah tauqifiyah namanya Pak. Tauqifiyah itu ibadah yang tidak bisa dirubah Pak. Apa itu? Jamak, qasar bagi orang yang melakukan perjalanan Pak. Nanti kita kalau alasannya karena perjalanannya itu cuma beberapa jam saja, itu nanti ada syariat-syariat yang akan hilang dari syariat Islam ini Pak. Mungkin nanti orang sudah nggak mau jamak lagi, tidak ada lagi orang mengqasar sholat, padahal itu rukhsah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dari segi kemudahan transportasi kita bersyukur Pak. Ya, contoh sederhana misalnya Pak, orang kalau mau ke Mekah Madinah Pak, cukup sekarang perjalanan pesawat cuma 9-10 jam Pak. Di zaman Nabi Pak, berapa lama dia ketemu? Orang tua kita dulu berangkat haji bisa pakai kapal laut itu Pak, berapa bulan dia akan sampai Pak? Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Dengan pesawat sekarang orang cuma 9 jam, 10 jam, kalau direct sudah sampai di Jeddah, sudah sampai di Madinah Pak. Kita bersyukur dari segi kemudahan transportasinya, tetapi substansi ibadahnya tidak hilang Pak. Syariat rukhsahnya tidak hilang. Makanya kita walaupun bepergian di pesawat itu pakai pesawat tetap boleh menjamak, boleh mengqasar salat. Ya, apalagi kalau kita ke arah Jeddah itu pasti akan melewati 2 waktu salat itu Pak. Kalau penerbangannya pagi, karena nanti nyampenya sana sore kan. Kalau berangkat pagi di sini, nyampenya sana sore, berarti akan melewati 2 salat Pak. Salat zuhur dan salat apa Pak? Asar. Maka kita ambil rukhsahnya di pesawat, kita kerjakan salat zuhur dan asar, jamak takdim, ya, diqasar, ya, dan itu kemudahan Allah Ta'ala kasih. Dari segi kemudahan transportasinya, alhamdulillah kita bersyukur, tetapi syariat rukhsahnya jangan dihilangkan. Ya, jadi sekali lagi bukan menjadi alasan karena sekarang pesawat cuma menempuh berapa jam, kemudian orang tidak mengambil
mengambil sesuatu yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Justru kemudahan itu kita bersyukur, untuk kita semakin semangat dalam ibadah kepada Allah, tetapi rusulnya tetap kita ambil sebagai sebuah mengikuti sunnah daripada Nabi SAW. Baik, wallahu a'lam bishawab. Karena tadi Pak MC sudah ngingetin ya, kajiannya sampai jam 5:55. Sangat kita cukupkan kajian kita, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat, Allah memberikan kita keberkahan, dan sujabah mudah-mudahan diberikan sehat dan barokah. Baik, mungkin kita buka sesi tanya jawab. Di belakang ibu-ibu sudah angkat tangan, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Bunda gimana? Kurang jelas. Proses salam sholat di depan makmum. Waktu pertama Nabi sholat, kan Nabi di depan, di makmum di belakang. Iya. Kemudian berubah, ibaratnya Nabi jadi di belakang imamnya. Baik. Berarti dia mau jalan ke depan. Baik. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Para ulama mengatakan ada dua versi riwayat tentang qiblatain ini sebenarnya, Pak. Ada yang mengatakan terjadi pada Rasulullah SAW. Tapi riwayat yang lebih kuat kata para ulama hadis terjadi pada penduduk yang ada di tempat tersebut. Setelah turun ayat Al-Quran, itu perintah untuk memindahkan kiblat. Maka ada sahabat yang mengabarkan kepada penduduk tersebut dan mereka sedang melakukan sholat, ya. Maka kemudian mereka membalikkan badan mereka 180 derajat, dan imam boleh bergerak kalau ada alasannya, Pak. Ya Bu ya. Jadi orang kalau melangkah ada alasannya, ada sebabnya dibolehkan dan tidak membatalkan sholat. Contoh misalnya, Pak, kita berada di saf belakang, di depan kita ada saf yang masih kosong, longgar misalnya, Pak. Boleh nggak kita maju ke depan, Pak? Boleh. Dan bergerak karena ada alasan, ada syariat, itu dibolehkan, bahkan disunahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis Rasul mengatakan, man sadda fujatan rafa'allahu bihi darajat. Kalau ada orang yang mengisi saf yang kosong yang ada di depannya, Allah Ta'ala akan mengangkat derajat. Jadi imam pada saat itu yang sholat pada masa itu di kampung tersebut, tentu dia berjalan ke depan, ya. Yang tadi yang masih ada di sebelah sana, dia geser ke arah sebelah sana dan membalikkan badan 180 derajat. Dan itu tidak mengurangi daripada kesahan daripada sholatnya. Peristiwa itulah yang disebut dengan qiblataini. Apa qiblataini? Dua kiblat. Nanti Bapak Ibu kalau bisa saran Ustaz waktu umroh, coba ke masjid Qiblatain ini, tapi turun. Kan biasanya orang kalau umrah itu cuma dilewat aja ya, lewat kemudian dikasih tahu, oh ini adalah masjid Qiblatain. Bagusnya memang turun, Pak, supaya kita tahu posisinya, Pak. Rupanya pintu masuk sekarang, kalau kita ibaratkan pintu masuk masjid Qiblatain sekarang yang ini, sekarang sholatnya bisa menghadap ke sana. Dulu di situ ditulis di atasnya, ada qiblatul ula, itu kiblat pertama. Jadi pintu masuknya sekarang itu dulu kiblat. Ya sekarang sholat menghadap ke sana itu kiblat yang menuju Masjidil Haram. Berarti artinya orang yang sholat pada masa itu berarti membalikkan badannya berapa, Pak? 180 derajat. Karena jarak Masjidil Haram Masjid Aqsa itu bertolak belakang, Pak. Ibaratnya antara utara dan selatan, ya. Jadi ketika mereka sholat yang tadinya mengarah ke arah utara misalnya, membalikkan badannya ke arah selatan 180 derajat. Dan itu peristiwa itu dikenal dengan qiblataini, yaitu qiblatain. Qiblatain karena mereka sholat menghadap berapa? Dua kiblat. Nah, itu tidak jauh dari Masjid Kuba, ya, tempat lokasinya yang disebut dengan qiblatain. Paham, Bu? Jadi bergerak, melangkah yang ada alasannya dalam sholat tidak membatalkan, ya, bahkan bisa menjadikan suatu yang sunnah dari sunnah Rasulullah SAW. Baik, silakan Bu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya masalah batas sholat bersama yang kita berada di satu tempat yang berbeda. Baik. Baik, wallahu a'lam bishawab. Berapa lama kita masih boleh mengambil rukhsah ketika sudah sampai di tujuan, Pak? Ada perbedaan pandangan para ulama mazhab. Jumhur ulama mengatakan bolehnya hanya 3 hari saja. Ya. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Malik, boleh hanya mengambil rukhsah 3 hari saja. Jadi setelah berikutnya ya udah seperti biasa. Tapi kalau mazhab Imam Ahmad ibnu Hanbal atau mazhab Hambali, beliau mengatakan tidak dibatasi jumlahnya. Berapa lama di lokasi itu selama niatnya tidak untuk mungkin, maka boleh mengambil rukhsah. Seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, selama berada di tempat itu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, dan tidak niatnya mungkin, hanya dia memang sabar saja, maka boleh dia mengambil rukhsah itu. Jadi kalau Imam Hanbal itu tidak membatasi ya, mau 2 hari, mau seminggu, mau 2 minggu, mau berapa ya, selama niatnya tidak untuk mungkin. Tapi kalau sudah niatnya mungkin di lokasi itu ya sudah hilang itu rukhsahnya, Pak. Atau misalnya kata para ulama, ada orang yang bepergian di satu tempat, satu kota, misalnya di sini 2 hari, nanti pindah lagi 2 hari ke sana, pindah lagi ke kota yang lain, itu masih boleh mengambil rukhsah selama dia masih dalam keadaan safar. Kan ada orang mungkin dinas 2 hari di Kalimantan, nanti dari Kalimantan pindah lagi ke Papua, 2 hari misalnya Pak, pindah lagi mungkin di daerah mana. Selama dalam keadaan safar itu boleh dia mengambil jamak dan berpuasa selama niatnya tidak mungkin. Tapi kalau udah niatnya mungkin di situ, stay di situ, sudah tetap di situ, maka hilang daripada apa rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jumhur ulama mengatakan yaitu mengambilnya 3 hari saja. Ya, kecuali mazhab siapa tadi, Pak? Imam Ahmad ibnu Hanbal mengatakan tidak ada batasan waktunya, boleh seminggu, boleh 2 minggu, boleh sebulan ya, selama dia tidak niatnya untuk mungkin di lokasi tersebut. Baik, mungkin itu ada. Baik, terakhir mungkin ya Pak ya, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia di Masjid Jami, Pak. Pengertian Masjid Jami itu apa? Kedua, kalau Baik. kita rukhsah sholat Jumat gimana Pak hukumnya, Pak? Rukhsah sholat Jumat kalau safar. Safar gitu, Pak. Baik, wallahu a'lam bishawab. Pertama, apa yang disebut dengan masjid jami'? Dan nanti ini ada hubungannya dengan i'tikaf di bulan Ramadan. Masjid jami' itu adalah masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Jadi semua masjid yang memang dipergunakan juga untuk Jumatan namanya masjid jami'. Misalnya Masjid Baitur Rahim, ini masjid jami'. Ya, Masjid Jami' Baitur Rahim. Jami' itu artinya adalah dia melaksanakan sholat Jumat, Pak. Di Al-Ikhlas itu Al-Ikhlas ada masjid ya. Di situ ada masjid Jami' juga, Masjid Jami' Al-Ikhlas. Karena kenapa? Di situ ada sholat Jumat. Jadi semua masjid yang dilaksanakan di dalamnya Jumatan disebut masjid Jami'. Jadi sebenarnya kalau boleh dikatakan Pak, semua masjid yang ada di komplek yang di situ juga ada Jumatannya, berarti disebut dengan masjid apa Pak? Jami' dalam bahasa fikih. Ya, jadi cuma konotasi di kita masjid Jami' itu masjid yang kudu kalau enggak, nah, Jami' itu artinya yang di situ ada Jumatan. Kenapa masjid Jami' ini penting Bapak Ibu? Kalau orang i'tikaf, syarat i'tikaf itu adalah diantaranya kata para ulama ayyakuna fi masjidin jami'in. Dia lakukan i'tikaf itu di masjid jami'. Supaya kenapa? Supaya dia tidak keluar untuk mencari tempat sholat Jumat. Karena kan orang i'tikaf itu Pak nggak boleh keluar dari masjid. Karena kalau dia i'tikaf di musola misalnya, ya tidak ada Jumatan di situ, maka dia harus keluar kan untuk sholat Jumat. Maka membatalkan daripada i'tikafnya dan wajib dia untuk mengulangi niat i'tikafnya nanti Pak. Makanya disyaratkan oleh para ulama kalau orang i'tikaf Ramadan itu fi masjidin jami', di
masjid jami. Apa masjid jami tadi? Masjid yang dilaksanakan di dalamnya apa? Jumatan, supaya orang itu nggak keluar dari masjid. Karena zaman Nabi itu memang Bapak Ibu kalau beli itikaf itu nggak keluar sama sekali, Pak. 10 hari 10 malam itu nggak keluar dari masjid. Bahkan Rasul saja, Pak, kalau mau nyisir rambut itu, Pak, disisirkan oleh Aisyah dari luar masjid, Pak. Nggak keluar beliau. Ini itikaf yang ideal ya, Pak ya. Idealnya itikaf malam siangnya itu tetap berada di masjid. Nah, coba di kita ada kaidah fikih dipakai, Pak. Kalau tidak bisa mendapatkan keseluruhannya, jangan tinggalkan walaupun sebagiannya. Makanya itikaf di kita kan itikafnya hanya malam, Pak. Siang harinya ya tetap bekerja, tetap beraktivitas ya. Nah, itu kita namanya itikaf separuh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itikaf separuh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau itikafnya Nabi memang nggak keluar, Pak. Dari malam 21 sampai malam takbiran, Pak. Beliau baru keluar itu, Pak, dari masjid kalau sudah takbiran, Pak. Itu itikaf yang paling apa? Ideal. Cuma karena keadaan kita kan berbeda, Pak, ya. Mungkin ada yang masih bekerja, ada yang harus ke kantor, ada yang harus mungkin berusaha dan seterusnya. Maka itikafnya hanya dilakukan di waktu malam. Siang harinya ya biasa saja. Maka itikafnya hanya berlaku di waktu malam saja. Ini namanya itikaf tadi separuh daripada itikafnya, Pak, Nabi SAW. Tapi alhamdulillah dia sudah jalankan itikaf ya untuk menghidupkan malam Ramadan. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua tadi adalah selain masjid jami apa tadi? Baik, kalau bagi orang yang safar, salah satu rukhsah adalah, nanti kita bahas sebenarnya, Pak. Salah satu rukhsah juga adalah orang yang safar boleh tidak sholat Jumat dan ia ganti dengan sholat zuhur. Bukan berarti tidak Jumatan kemudian juga libur zuhurnya ya, Pak ya. Jadi disebut di hadis itu al-jum'atu 'ala muqimin. Jumat itu wajib bagi orang yang mukim. Berarti kelawannya mukim apa? Musafir. Bagi yang musafir berarti tidak diharuskan untuk Jumatan, tapi dia ganti dengan apa? Salat zuhur, termasuk pada ibu-ibu. Wa 'ala rajulin kata Nabi, Jumat itu wajib bagi laki-laki. Berarti kalau bagi perempuan hukumnya apa? Tidak wajib. Tapi ibu-ibu diganti dengan salat zuhur ketika apa namanya mereka tidak sholat Jumat. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada hari ini. Semoga jamaah semua sehat, barokah pada umur. Mari kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.